pengalaman untuk anak-anak bagaimana belajar beradaptasi. Hai TBF Parents, saya hendak menjawab beberapa pertanyaan yang intinya sama ya, seperti ini, bahwa kalau misalnya anak saya lebih dari satu gimana? Lagi home learning bagaimana? Perlu ada mindset yang benar untuk bisa melakukan home learning di situasi seperti sekarang ini kalau anaknya apalagi lebih dari satu begitu ya. Mindset yang pertama adalah done is better than perfect. Ya, selesai itu lebih penting daripada kesempurnaan. Ya, artinya kalau dalam situasi yang mendesak, sumber daya yang terbatas, maka kita harus milih goal mana yang paling penting, yang mesti kita selesaikan. Ya, jadi kenapa saya sebut di video, di struktur materi, kita perlu tahu di silabus itu dari sekolah seperti apa, karena kita mau cari minimum requirement dari setiap tugas-tugas anak. Ya, dan kalau minimum requirement itu berhasil dilakukan, dikerjakan oleh anak, I think that's good gitu ya, itu cukup gitu ya. Bahkan ada yang bertanya, kalau belum tugas-tugas resnya gimana? Ya, menurut saya dalam situasi seperti begini, kalau memang pendidikan formal saat ini yang jadi fokus dan sumber daya kita sedikit, fokusnya itu saja dulu. Tidak ada salahnya resnya diberhentikan dulu sekarang gitu ya. Kehilangan rest untuk beberapa bulan tidak akan pengaruh apa-apa. Ya. Nah, mindset yang kedua adalah fokuslah kepada proses daripada hasil. Nilai ulangan itu hasil, ya, ranking itu hasil. Jadi kalau selama ini kita terbiasa untuk melihat studi anak itu berdasarkan nilainya atau rankingnya, ya berdasarkan hasil, maka sekarang adalah saatnya untuk kita mulai belajar untuk menghargai yang namanya proses. Jadi kalau anak ya sudah mendapatkan apa yang perlu mereka kerjakan dan mereka kemudian mengerjakannya gitu ya sepanjang hari, ya seberapapun tidak ideal kondisinya, mereka tetap jalanin ya, dan minimum requirement-nya tadi itu ya, minimum requirement-nya terpenuhi, I think itu sudah oke gitu ya. Lupakan nilai yang tinggi, lupakan ranking ya, paling tidak untuk sekarang ini gitu. Nah, jadi berdasarkan dua mindset itu, maka kalau memang kita terima tugas, terima email dari sekolah setiap hari, anak 3 ya udah, apa boleh buat, kita terima. Tapi kemudian kita baca dan kita cari minimum requirement-nya apa dari tugas-tugas yang diberikan. Buat itu dalam bentuk daftar ya, dan saya sangat menyarankan untuk itu di print. Karena lebih mudah buat kita dan lebih mudah buat anak-anak kalau kita mau memberikan tugas kepada mereka. Jadi fisik gitu ya, kelihatan nih tugas kamu yang ini, tugas kamu yang ini, tugas kamu yang ini, gitu ya. Lebih gampang dalam bentuk fisik. Ya, jadi kalau mereka sudah di briefing, ya briefing itu perlu setiap pagi, tentukan waktu yang sama setiap pagi. Di waktu briefing itu kita berikan minimum requirement yang mereka perlu kerjakan dan mereka bergerak melakukannya. Ya sudah, ya berikan kesempatan untuk mereka menjalani prosesnya sepanjang hari tanpa kita perlu membebani diri bahwa kita perlu nongkrongin anak kita sepanjang hari setiap waktu satu-satu. Ya, kita bisa bantu mereka bagi yang kesulitan, tapi pada dasarnya biarkan mereka sebisanya melalui proses belajarnya. Ya, yang perlu diingat bahwa saat seperti ini ada pembelajaran yang saya rasa lebih penting daripada sekedar materi sekolah, yaitu pengalaman untuk anak-anak bagaimana belajar beradaptasi supaya bisa terus melakukan apa yang harus mereka lakukan di dalam situasi yang tidak ideal. Itu juga pembelajaran dan itu juga dibutuhkan nanti di masa depan. Ya, dan ini kesempatan buat mereka mempelajari hal itu. Saya tutup dengan ini. Kita mungkin berpikir bahwa gimana anak saya ini 3, sayanya cuma sendiri, berarti saya mesti, karena saya nggak bisa belah jadi 3, maka saya cuma bisa kasih sepertiga kalau anaknya 3 gitu ya. Saya cuma mengatakan sebenarnya anak-anak kita juga mengalami itu kalau di sekolah. Bayangkan kalau di sekolah satu kelas ada 30 anak, sebenarnya dari satu guru dia hanya peroleh 1/30, betul nggak perhatiannya gitu kan.
Kalau kemudian ada 10 guru, ya satu guru kasih sepertiga puluh, mereka dapat 10 per 30, sepertiga. Sama juga, ya hitung-hitungannya seperti begitu. Ini satu perspektif ya yang saya mau tunjukkan bahwa anak kita bisa sampai tahap sekarang ya selama ini, ya mereka di sekolah juga sebenarnya dapat sepertiga juga dan mereka bisa melakukannya gitu ya sampai saat ini. Mereka oke. So, percayalah bahwa ini mereka bisa melakukannya. Ya, itu saja yang saya bisa bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda.